Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Di bawah pedang penaklukan Song of Soul, semua orang bingung, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini tidak ada lagi, melihat ke belakang, hanya fragmen waktu yang tersisa, terus-menerus hancur dalam ingatan mereka. Tidak ada orang kuno, dan tidak ada masa depan, waktu seperti lagu. Para ahli yang masih bisa membuka mata menyaksikan dengan ngeri saat tubuh Raja Hantu besar itu dipotong menjadi dua oleh cahaya pedang seperti kesemek, bola energi hitam juga meledak dalam sekejap, dan sejumlah besar energi hitam meledak ke segala arah, jiwa kesal yang tak terhitung jumlahnya dan hantu jahat berteriak dan bergegas keluar ke segala arah, tetapi mereka dimusnahkan oleh perubahan kehidupan, hanya menyisakan kesepian di dunia. Ribuan hantu dan roh yang hancur ditebus oleh lagu Requiem dan dibawa ke alam nirvana dari 6 jalan, kerajaan surga yang tidak diketahui. Dongmen Yuan sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa mengeluarkan suara, mulutnya terbuka lebar, dan wajahnya benar-benar mati rasa. Ledakan, panji melahap jiwa di tangannya tiba-tiba meledak, dan tubuhnya seperti spanduk abu-abu ini, kabut darah meledak dari beberapa lubangnya, tersebar ke langit. Seluruh tubuhnya seperti balon yang mengempis, kehilangan semua energinya, dia tiba-tiba menjadi putus asa, dan wajahnya tampak telah menua ratusan tahun dalam sekejap, menjadi redup dan tidak bercahaya. Harimau langit tirani terkejut dan berseru, orang hebat. Dia buru-buru terbang untuk menyelamatkan Dongmen Yuan. Armor dan pedang emas Ning Keiwei langsung berubah menjadi cahaya keemasan dan mengembun di depannya, membentuk-bentuk tongkat kerajaan. Dia dengan lembut meraih lagu zaman dan meletakkannya di sampingnya, seluruh ruang sedikit bergetar. Harimau langit tirani tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang mengental darah, seolah-olah seseorang telah memukul dadanya, ia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, semua orang akhirnya pulih dari keadaan linglung, wajah mereka pucat, pertempuran barusan terlalu mengejutkan dan sulit dipercaya, mereka masih tidak mengerti apa yang telah terjadi, mereka hanya tahu bahwa Ning Keiwei telah menang. Dongmen Yuan jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di angin dan taman bulan, mengaduk debu. Seluruh langit sunyi mematikan, tidak ada yang berani mengeluarkan satu suara pun, bahkan napas mereka sangat hati-hati, dan wajah mereka semua pucat. Ning Keiwei masih mengenakan gaun bunga hijau muda, dia memegang tongkat tua di tangannya dan perlahan jatuh dari langit, wajahnya sedikit pucat, tapi dia terlihat lebih suci dan khusyuk, seperti peri. Pertempuran yang luar biasa ini menyebabkan rasa hormat semua orang terhadap wanita di depan mereka mencapai tingkat yang ekstrim, bahkan Ruan Yuanxi dan Ning Hangfeng, serta banyak orang yang menonton dari berbagai tempat, merasakan hati mereka menjadi dingin. Seni pedang itu, lagu berabad-abad, jelas merupakan kekuatan salah satu dari 7 master sekte dan penguasa bela diri bergelar itu telah melampaui ratusan juta orang dan berdiri di puncak daratan ini. Di antara 8 divisi, hanya 8 Lil yang masih memiliki kekuatan yang tersisa, dia mengumpulkan keberaniannya dan meletakkan pedangnya di depan Dongmen Yuan, dia berkata dengan suara gemetar, kamu tidak bisa membunuhnya, Anda, apakah Anda tahu siapa bos kami? Ning Keiwei mengambil beberapa langkah ke depan dan berjalan tepat di depan 80, dia bahkan tidak bergerak, tetapi kekuatan tak terlihat berubah menjadi telapak tangan besar dan langsung menamparkan. Suara keras dan jelas terdengar, dan seluruh tubuh 80 diterbangkan, tubuhnya terbalik beberapa kali di udara sebelum jatuh. Ning Keiwei mencibir, bosmu. Bukankah itu hanya Ling Baiyi? Jika kamu punya nyali, biarkan dia memukulku. Tamparan lain membuat 80 orang terbang. Pada saat ini, semua orang menghirup udara dingin, mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ling Baiyi, Qian. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, pantas saja Kang Tian Darknor tidak mengatakan apa-apa ketika dia mendengar ini, itu sebenarnya adalah Tuhan dengan gelar Nightshade, peringkat keempat di bagan kekuatan langit dan bumi. Ekspresi Yun Xiao berkedip,
dan ekspresi kenangan melintas di matanya saat dia menghela nafas, itu memang dia, ini adalah masalah besar, hanya iblis seperti Kei Wei yang tidak takut dan sama sekali mengabaikan konsekuensinya, jika Jiang Churan ada di sini, dia pasti tidak akan memutuskan hubungan dengan 8 divisi sepenuhnya. Dahi Ruan Yuanxi juga berkeringat dingin saat dia diam-diam mengutuk, jika identitas Ling Baiyi tidak dipublikasikan, mereka masih bisa beroperasi secara rahasia dan berurusan dengan orang-orang dari Istana Dewa Kematian secara fleksibel, namun, sekarang setelah terungkap di depan umum, tidak benar untuk membunuh atau tidak membunuh. Selain itu, dia sudah mengungkapkan identitas anjing teratas, jika dia menyerang lagi, bukankah dia akan menjadi musuh orang itu? Kamu tahu dan kamu masih ragu-ragu. Nomor 8 menutupi wajahnya dan berdiri, tampak tidak yakin. Tamparan lain diberikan, dan seluruh tubuhnya terbang lagi, wajahnya sudah sangat bengkak. Nyonya Ning, kenapa kamu? Bos saya Ying Luo. Yang mulia, tolong perhatikan sopan santun Anda. Berhenti berkelahi. Aku akan membunuhmu. Berhenti. Apa yang harus aku lakukan untuk membuatmu berhenti bertarung? Suara tamparan mengguncang hati semua orang, mereka semua merasa dingin di sekujur tubuhnya dan bibir mereka sangat kering, apalagi setelah mengetahui identitas bos mereka, dia masih berani melakukan langkah seperti itu. Seperti kata pepatah, Anda harus melihat pemiliknya sebelum memukul anjing. Kepala Mina kecil bengkak seperti semangka, dan itu berwarna ungu, dia tersandung dan bangkit, tampaknya kepalanya menjadi lebih berat setelah tumbuh lebih besar, dan dia jatuh ke depan. Matanya merah saat dia menatap Ning Kei Wei dengan kebencian. Apa yang salah? Ning Kei Wei bertanya dengan dingin, mengapa Anda tidak berbicara? Petik 2. Nomor 8 mengerutkan bibirnya erat-erat, takut dia akan mengatakan sesuatu lagi. Tamparan lain mendarat di wajahnya, kali ini, dia langsung dihancurkan ke tanah, dan seluruh kepalanya terkubur di dalamnya. Jantung semua orang berdetak kencang, mereka menyentuh wajah mereka dengan tangan gemetar dan bahkan tidak berani bernapas, dia memukul ketika dia berbicara dan bahkan memukul ketika dia tidak berbicara, wanita ini benar-benar gila. Nomor 8 telah belajar pelajarannya, dia menjaga kepalanya di tanah agar dia tidak dipukuli. Ling Baiyi adalah yang terbaik. Bahkan jika bosmu adalah Ao Changkong, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Gambar seperti wanita itu, tetapi ketika dia berbicara, dia memiliki aura dominan Hooligan, dia membanting tongkat di tangannya ke tanah, dan segera kekuatan besar terguncang dari tanah, langsung ke atas kepala ke-8, meledakkannya ke langit, ketika dia jatuh lagi, dia langsung pingsan dan kehilangan kesadaran. 3 dari 8 gajah Dewa Kematian dan Tuan Istana-Istana Dewa Kematian, Li Yi, semuanya tergeletak di tanah, kehilangan semua kekuatan tempur mereka. Wajah Li pucat, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Kekuatan wanita di depannya terlalu menakutkan, bahkan jika dia pulih ke puncak kekuatan iblisnya, kemungkinan besar dia bukan lawan wanita itu, orang ini adalah manusia terkuat yang pernah dia lihat sejak dia bangun. Ning Kei Wei menatapnya dengan dingin dan berkata kepada Ning Hangfeng, bahwa kelima orang ini ke penjara bawah tanah, menurut aturan kota bulan merah, siapapun mereka, bunuh mereka. Ya, Ning Hangfeng juga berkeringat dingin, masalah hari ini bukan lagi sesuatu yang bisa dia buat keputusan, dia buru-buru memanggil pembangkit tenaga listrik Kaisar bela diri di tentara kekaisaran untuk bertindak sebagai kuli dan menangkap Li Yi dan 4 lainnya. Lagu berabad-abad di tangan Ning Kei Wei tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang. Dia melihat ke langit dengan tenang dan berkata, Tuan Kang Tian, barusan kamu mengatakan bahwa kamu ingin membawa teman kecilku kembali ke Istana Kegelapan. Tolong turun dan beritahu saya detailnya, kamu berdiri terlalu jauh, tidak nyaman untuk berbicara. Langit tempat dia menatap bergetar, dan kemudian sosok Kang Tian gelap muncul, dia memiliki ekspresi gugup di wajahnya, dan dia berubah menjadi cahaya yang jatuh ke angin dan taman bulan. Dark Lord Kang Tian juga sakit kepala, dia tidak menyangka bahwa dia akan memprovokasi orang yang begitu kuat, dia tersenyum meminta maaf dan berkata, saya tidak tahu dari mana Li Yun Xiao mempelajari metode pemecahan rahasia Istana Kegelapan saya, tetapi saya ingin mengundangnya kembali untuk mengobrol sambil minum, sehingga kita dapat memverifikasi seni bela diri kita dan meningkat bersama.
Semua orang merasa pusing setelah mendengar itu, bahkan para tetua istana kegelapan Beiming harus berhati-hati di depan Ning Keiwei. Yun Xiao, kata Ning Keiwei kepada Yun Xiao, wah, apakah kamu bersedia pergi? Petik 2. Tentu saja tidak. Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, Kang Tian yang lebih tua ini terlalu galak, aku tidak berani, dia akan membunuhku. Petik 2. Dia berkata dengan polos dengan tatapan tidak berbahaya. Haha, kenapa aku harus melakukannya? Dark Lord Kang Tian tertawa canggung dan berkata, orang tua ini mengagumi junior muda yang paling berinovasi dalam seni bela diri, dan saya tidak sabar untuk menghargai mereka, dalam menjadi istana kegelapan, selama aku di sini, tidak ada yang bisa menaruh jari padamu. Tentu saja, kami harus menghormati pendapat Anda dan tidak memaksa Anda untuk pergi. Lalu mengapa kamu mengatakan kamu akan menungguku di kota bulan merah? Tanya Yun Xiao, dan kau menyuruhku untuk tidak keluar selama sisa hidupku jika aku punya nyali. Petik 2. Dark Lord Kang Tian tertawa dan berkata, haha, itu hanya lelucon, itu benar-benar karena pemandangan indah di kota bulan merah, saya hanya ingin tinggal di sini selama beberapa hari lagi, haha, tapi Nona Yue, aku akan tinggal selama 10 hari hingga setengah bulan, apakah tidak apa-apa? Ya, kata Ning Keiwei acuh tak acuh. Dark Lord Kang Tian, Suan Ni. Jika tidak ada yang lain, kembali saja, kata Ning Keiwei, bulan merah kota tidak suka orang yang menganggur. Dark Lord Kang Tian sangat marah, meskipun dia sangat takut pada Ning Keiwei, dia masih seorang tetua sekte, dia tidak takut Ning Keiwei akan membunuhnya, lagi pula, menjadi Dark Palace tidak bisa diremehkan, namun, dia takut iblis ini akan menyiksanya seperti bagaimana dia menyiksa Lil 8, jika itu terjadi, wajahnya akan hancur total. Situasinya lebih kuat dari orang itu, jadi dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Kalau begitu aku akan pergi. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dia juga tidak berani mengeluarkan kata-kata kasar. Dia dipenuhi dengan kemarahan dan keluhan saat dia menghilang dari taman dalam sekejap. Dia tidak ingin tahu hasil dari tantangan turnamen tersebut. Dengan Ning Keiwei di sini, tidak ada yang bisa menyentuh Yun Xiao. Begitu gelap Kang Tian Utara pergi, langit tiba-tiba berubah warna, lampu merah jatuh dan menerangi taman, membuatnya terlihat sangat indah. Hati Yun Xiao bergetar, dan perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Dia merasakan sakit di kepalanya, dan matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah menjadi pupil bulan berwarna merah darah. Dia ngeri dan buru-buru mencoba menekan mereka. Jika mereka muncul pada saat ini, bahkan Ning Keiwei tidak akan bisa menyelamatkannya. Tiba-tiba, Ruan Ziling berteriak kaget, bulan merah, bulan merah. Bulan telah berubah menjadi merah. Seluruh angin dan taman bulan berwarna merah seperti matahari terbenam, bulan merah darah menggantung tinggi di langit, dan semua orang mendongak dengan kaget. Semua orang di kota mendongak dan tercengang. Gui bulan berubah menjadi merah, menunjukkan bahwa dalam sebulan, salah satu dari 4 tanah rahasia dari 4 domain utama, bumi abadi dan gurun surga, akan turun di puncak awan ungu di luar kota bulan merah. Perubahan ini datang terlalu tiba-tiba, sehingga sulit bagi semua orang untuk bereaksi sejenak. Kakak laki-laki Yun Xiao, kamu baik-baik saja. Petik 2. Yun Xiao. Jiang Ruobing tiba-tiba berteriak dan menemukan Yun Xiao berlumuran keringat dingin, wajahnya sangat pucat dan matanya tertutup rapat. Yun Xiao tidak berani membuka matanya saat ini, jadi dia berkata dengan tergesa-gesa, aku baik-baik saja, saya hanya sedikit tidak nyaman, saya akan baik-baik saja setelah istirahat. Jiang Ruobing melangkah maju untuk mendukungnya dan berkata, mungkin karena pertempuran barusan, Anda bisa duduk sebentar. Dia membantu Yun Xiao ke tahta dan membiarkannya duduk perlahan untuk beristirahat. Adegan itu membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman. Biarkan aku membantumu, kata Ning Keiwei, dia mengulurkan tangannya. Yun Xiao gemetar ketakutan saat dia buru-buru bersandar dan berkata, tidak perlu, ini adalah penyakit lama yang bertindak, jangan lakukan itu. Ning Keiwei tertegun sejenak, dia menarik tangannya dan berkata, baiklah, kalau begitu kamu harus beristirahat dengan tenang. Sedikit keraguan melintas di matanya. Saudari Keiwei, bagaimana kamu tahu penguasa kota Yanwu? Ruan Yuanxi tiba-tiba bertanya. Ini takdir, jadi saya mengenalnya, kata Ning Keiwei. Ruan Yuanxi, Ying Luo.
Semua orang tahu bahwa dia tidak ingin mengatakannya, namun, untuk orang ini, dia berani melumpuhkan Dongmen Yuan dan menyinggung kaisar bela diri Ye Ying, Ling Baiyi, di depan umum. Hubungan antara mereka berdua tidak sesederhana itu. Bahkan, mereka terlalu memikirkannya. Ning Keiwei adalah iblis yang tak kenal takut, menyelamatkan Yun Xiao adalah satu hal, tetapi Dongmen Yuan berani begitu sombong di kota bulan merah, bahkan jika tidak ada yang lain, dia akan tetap lumpuh. Meskipun Ruan Zimao sangat tidak bahagia, dia jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Sekarang Li Yi, ancaman besar, telah pergi. Yun Xiao masih memiliki lembaran besi untuk mengendalikannya, dan Cheng Hao Miao dan Beiming Lai Feng telah setuju untuk bersikap santai padanya. Kemenangan di arena grup pada dasarnya dijamin. Tuanku, bisakah warna merah jam matahari benar-benar akurat menunjukkan kedatangan akhir zaman? Dongmen Yao bertanya dengan suara yang dalam. Ada sedikit kesalahan, tetapi tidak banyak, kata Ruan Yuanxi. Ya, Dongmen Kun mengangguk, ini adalah masalah serius, saya harus melapor ke sekte pemakan jiwa terlebih dahulu, ada juga masalah saudara ketiga saya, Lao Ai. Saya harap sekte Anda dapat menyelamatkan hidupnya untuk saat ini, katanya ragu-ragu, pemimpin sekte saya pasti akan bertanya tentang masalah ini secara pribadi. Ruan Yuanxi baru saja akan setuju, dia tidak berniat membunuh Dongmen Yuan, tetapi dia masih terdiam dan menoleh ke Ning Keiwei, sepertinya masalah ini tidak lagi terserah dia untuk memutuskan. Aku benar-benar tidak memiliki kesan yang baik tentang sekte pemakan jiwamu, kata Ning Keiwei acuh tak acuh, bahkan jika Huang Fubi bertanya, Dongmen Yuan kemungkinan besar akan mati. Semua orang berkeringat deras, kata-kata iblis ini terlalu disengaja. Ning Keiwei memandang Dongmen Yin, yang memiliki ekspresi yang sangat jelek, dan mendengus, namun, sebagai salah satu dari 7 sekte tertinggi, saya akan tetap memberikan wajah kecil ini kepada Huang Fubi, meskipun hasilnya akan sama. Baru pada saat itulah ekspresi Dongmen Kun berubah menjadi lebih baik, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, jika itu masalahnya, maka aku harus berterima kasih kepada Nona Keyue, kedua masalah ini agak mendesak, jadi saya akan kembali ke sekte sekarang, Saudara Yuanxi, selamat tinggal. Setelah dia selesai berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi. Pada saat ini, banyak pembudidaya kuat di kehampaan yang telah lolos dari bencana telah pergi satu demi satu, seolah-olah pembukaan akhir dunia telah sangat mengejutkan mereka. Di rumah Tuan Kota, Jiang Churan tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, alam abadi akhirnya tiba. Tianxi, aku harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Ruan Hongyu menatapnya dengan cemas dan berkata, kemampuan pikiran surgawi terlalu kuat, sebaiknya kita menemukan Yun Xiao terlebih dahulu dan melihat apakah dia bisa sepenuhnya bersentuhan dengan tanda kutukan Ruomei, jika dia bisa, kita tidak perlu mengambil risiko ini. Jiang Churan menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan hanya untuk Ruomei, bahkan jika itu demi kota bulan merah, saya harus mendapatkan Tianxi, jika saya dapat menyempurnakan pikiran surgawi, kota bulan merah akan dapat berdiri di atas 6 sekte lainnya, dan saya tidak perlu selalu mengeluh tentang ketidakmampuan saya. Hati Ruan Hongyu sakit dan dia berkata dengan sedih, Churan, kenapa kamu begitu sedih? Anda sudah melakukannya dengan sangat baik. Jiang Churan berkata, ini juga demi saya sendiri, sudah sangat sulit untuk membuat kemajuan lebih lanjut setelah berkultivasi ke tahap ini. Pikiran surgawi ini mungkin merupakan terobosan dalam jalan bela diri Dao saya, jika saya mendapatkannya, akan ada laut dan langit yang luas di depan saya, jika saya kehilangannya, itu mungkin akhir. Ruan Hongyu meringkuk ke Jiang Churan dan memeluknya dari samping, dia berkata dengan lembut, tapi tidak peduli apa, kamu harus menempatkan keselamatanmu sebagai prioritas utamamu, tidak masalah apakah itu demi kota bulan merah, aku, atau putri kita. Jiang Churan tersenyum dan menepuk tangan kecilnya, jangan khawatir, saya salah satu dari sedikit ahli di dunia, apa yang Anda takutkan? Tidak banyak ketegangan dalam pertarungan arena kali ini, Zimao akan menang tanpa ragu. Ruan Hongyu terkejut dan bertanya, mengapa kamu tertarik pada Zimao lagi? Kekuatan tempur Li Yun Xiao itu jauh di atas Zimao. Jiang Churan tersenyum dan berkata, arena adalah kompetisi kekuatan, tetapi kompetisi di bawah arena adalah kompetisi kekuatan komprehensif, saya yakin Zimao akan menangani masalah Yun Xiao dengan baik, jika dia tidak bisa,
saya akan kecewa. Tapi dari apa yang saya lihat, Ruobing tidak tertarik pada Zimao, kata Ruan Hongyu dengan cemberut. Sebaliknya, dia memiliki kesan yang baik tentang Li Yunxiao ini. Li Yunxiao ini memang bakat yang langka, kata Jiang Churan sambil tersenyum, tapi identitasnya terlalu misterius, aku merasa lebih nyaman menyerahkan Ruobing kepada Zimao. Adapun perasaan baik, mereka secara alami akan memiliki perasaan yang baik setelah bersama untuk waktu yang lama. Apa yang menariknya pada Yunxiao adalah misteri uniknya, apa yang diinginkan anak perempuan pada akhirnya adalah rasa aman itu. Sepertinya kamu benar-benar mengerti wanita, gumam Ruan Hongyu, kamu punya caramu. Mengapa kamu tidak membawa penyihir ini saat itu? Jiang Churan tertawa, bukankah aku menerimamu sebagai muridku? Hahaha, namun, satu-satunya hal yang membuatku khawatir sekarang adalah Ying Luo, senyumnya tiba-tiba menghilang. Ruan Hongyu sepertinya telah merasakan sesuatu dan berkata, Ning Keiwei. Lumayan. Jiang Churan mengangguk lembut, gadis gila ini sangat mencintai Ruobing, jika dia mencoba membela Yunxiao, saya khawatir endingnya akan berubah, namun, jika saudari Keiwei dapat menjamin keselamatan Yunxiao dengan latar belakang dan identitasnya, dengan bakatnya, pencapaian masa depannya tidak akan kurang dari saya, dan saya mungkin mempertimbangkan untuk membiarkan Ruobing menikahinya. Wanita gila itu tidak terlalu banyak berpikir, kata Ruan Hongyu dengan cepat, dia selalu melakukan apa yang dia suka. Jika dia melakukannya, dia akan menyakiti Ruobing selama sisa hidupnya. Meskipun saya bukan ibu Ruobing, saya selalu memperlakukannya sebagai ibu saya sendiri dan tidak pernah memihaknya, aku tidak bisa membiarkan Ruobing menikahi Li Yunxiao. Churan, jika benar-benar ada konflik, apakah kamu yakin bisa menekan wanita gila itu? Jiang Churan tertegun sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Ekspresi Ruan Hongyu berubah drastis, bagaimana mungkin? Bahkan kamu bukan tandingannya. Jiang Churan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan masalah kekuatan, Anda juga tahu bahwa dia adalah iblis yang tidak pernah mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya, dan saya adalah Tuan Kota Bulan Merah, identitasku telah menentukan bahwa aku tidak akan pernah bertengkar dengannya, bahkan jika dia bisa menekannya, itu akan menjadi situasi kalah-kalah bagi kedua belah pihak, konsekuensinya akan terlalu serius, jadi, jika dia bersikeras untuk mendukung Yunxiao, Zimao harus menyelesaikannya sendiri, sebagai pamannya, saya tidak bisa memaksanya untuk melakukannya. Petik 2. Ekspresi Ruan Hongyu menjadi sangat jelek, dari pedang yang dia lihat melalui tirai air, bahkan jika dia dan Ruan Yuanxi bergabung, mereka tidak akan menjadi tandingan wanita itu. Jiang Churan meliriknya dan menghela nafas, selain itu, saya sangat senang melihat saudari Keiwei keluar dari Teluk Bunga Persik dan keterampilan bela dirinya telah meningkat, dengan dibukanya zaman kuno, saya akan dapat dengan sepenuh hati mencari Tianxi. Ruan Hongyu terkejut, Churan, jangan katakan itu, saya sangat takut. Jiang Churan tertawa, haha, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Namun, jika aku terluka atau sesuatu yang lain, Kota Bulan Merah tidak akan terlalu terpengaruh dengan adik perempuan ke Yue di sini. Pikiran Ruan Hongyu berantakan, dia melemparkan tantangan turnamen ke belakang pikirannya dan tidak memiliki mood untuk memikirkannya. Apa, ini kah saya? Tiba-tiba, Jiang Churan menjerit melengking, yang membuat jantung Ruan Hongyu berdetak kencang, suaminya jarang kehilangan ketenangannya seperti ini, bahkan ketika bulan memerah, dia masih terlihat sangat tenang. Dia mengikuti tatapan suaminya dan melihat ke tirai air, dia melihat tahta Yunxiao memancarkan cahaya yang kuat, beresonansi dengan 6 tahta lainnya dan perlahan naik ke udara, seolah-olah terhubung dengan semacam susunan, kemudian, berkas cahaya berkumpul di Yunxiao. Apa ini? Tanya Ruan Hongyu kaget, dia belum pernah melihat fenomena seperti itu sebelumnya. Ekspresi Jiang Churan sangat serius saat dia berkata dengan suara rendah, warisan keterampilan bela diri. Yunxiao benar-benar memicu warisan teknik bela diri di atas tahta. Sialan aku, bagaimana ini mungkin? Sebagai salah satu dari 7 master sekte, dia tidak bisa menahan sumpah. Bukankah teknik seni bela diri di atas tahta semuanya kacau dan disegel oleh Tuan Kota 10.000 tahun yang lalu? Tanya Ruan Hongyu kaget. Itu benar, jawab Jiang Churan, namun, penguasa kota yang menyegel tahta 10.000 tahun yang lalu telah mengukir warisan seni bela dirinya disegel,
dan tidak ada yang bisa membatalkannya selama bertahun-tahun. Seiring berjalannya waktu, semua orang berpikir bahwa itu tidak ada. Aku tidak menyangka itu benar. Keterampilan bela diri yang diwariskan, Kasaya. Ruan Hongyu juga tercengang, dia telah mendengar rumor itu dan tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat melihatnya seumur hidupnya. Ekspresi Jiang Churan sangat serius saat dia berkata dengan suara rendah, Tuan Kota Bulan Merah generasi itu dikenal sebagai generasi terkuat dalam 10.000 tahun terakhir. Teknik bela diri yang bahkan dia tidak bisa tidak menuliskan jelas bukan hal biasa, bagaimanapun, Li Yunxiao harus tinggal. Pada saat ini, angin dan taman bulan dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Saat Yunxiao sedang duduk di singgasana dan beristirahat, seberkas cahaya muncul secara alami dan menyelimutinya, kemudian, ketujuh tahta beresonansi entah kenapa dan perlahan naik ke udara, membentuk susunan. Semua orang menatap kosong ketujuh tahta di langit, yang terhubung dalam satu garis, dan semua berkas cahaya menyatu di Yunxiao. Mereka segera memikirkan warisan teknik bela diri yang telah disebutkan Ruan Zimao sebelumnya, dan hati mereka dipenuhi dengan kecemburuan, dan kebencian yang tak terkatakan. Ruan Zimao gemetar karena cemburu, seni bela diri tertinggi Kota Bulan Merah, kemampuan ilahi yang tidak bisa diwarisi oleh siapapun selama 10.000 tahun, telah diwarisi oleh Yunxiao di depannya. Jika Ning Keiwei tidak ada di sini, dia akan bergegas maju untuk mengganggu warisan bahkan jika dia akan terluka parah. Tuan, Jiang Ruobing berkata dengan canggung, apakah ini Kasaya? Warisan teknik bela diri. Petik 2. Ning Keiwei mengangguk, ada perasaan yang tak terlukiskan di matanya, bocah ini sebenarnya memiliki keberuntungan yang begitu baik, sepertinya dia bukan orang biasa, jika kamu menikah dengannya, kamu tidak akan menderita kerugian. Tuan, omong kosong apa yang Anda bicarakan? Jiang Ruobing sangat malu, dengan begitu banyak orang yang hadir, wajahnya semerah terong, dia berkata dengan malu dan marah, aku hanya teman biasanya, Tuan, jangan berani berbicara omong kosong dan merusak reputasi saya. Ning Keiwei tersenyum, tidak apa-apa, lagi pula tidak ada yang bisa mengalahkannya di turnamen tantangan, Anda akan menikahinya cepat atau lambat. Jiang Ruobing merasakan mata semua orang tertuju padanya, dia sangat malu sehingga dia merasa pusing, dia menghentakkan kakinya dan berkata dengan marah, Tuan terlalu buruk, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Dia segera berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri, terlalu malu untuk tinggal. Nalan Zixuan tertawa dan mengikutinya bersama pelayannya, Xiao Xue. Ruan Yuanxi menatap wajah pucat putranya dan merasakan hatinya menegang, dia melangkah maju dan berkata, Saudari Keiwei, bukankah agak tidak pantas bagi orang luar untuk mendapatkan warisan luar biasa dari Kota Bulan Merah kita? Ning Keiwei berkata, saya juga tidak ingin orang luar mendapatkannya, tetapi jika Anda begitu mampu, mengapa Anda tidak mencoba mendapatkannya untuk saya? Ketujuh tahta ini telah berada di Kota Bulan Merah selama 10.000 tahun, dan tidak ada yang pernah mendapatkannya. Ruan Yuanxi berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika tidak ada seorang pun di Kota Bulan Merah yang bisa mendapatkannya sekarang, itu masih milik Kota Bulan Merah, cepat atau lambat, seseorang dari Kota Bulan Merah akan mendapatkannya, jika warisan diwariskan, itu akan hilang. Ning Keiwei mendengus, maksudmu kamu ingin aku mengganggu warisannya sekarang? Petik 2. Iya, kata Ruan Yuanxi, jika adik perempuan ke Yue merasa tidak nyaman bagimu untuk mengambil tindakan, maka biarkan kakak laki-laki ini melakukannya untukmu, dia melepaskan gelombang energi unsur dari tubuhnya dan siap menyerang kapan saja. Mata Ning Keiwei berkedip dingin, kamu berani. Dia segera menekan aura Ruan Yuanxi dengan auranya dan mencibir, kamu tidak perlu khawatir, setelah turnamen tantangan, Li Yunxiao ini akan menjadi salah satu dari kita. Kemarahan muncul di wajah Ruan Yuanxi, tetapi dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, warisan tahta adalah sesuatu yang telah dilihat untuk pertama kalinya dalam 10.000 tahun, ini adalah kesempatan, Anda tidak boleh menyela. Dengan kilatan cahaya, Jiang Churan dan Ruan Hongyu muncul. Orang-orang Kota Bulan Merah terkejut dan buru-buru maju untuk membungkuk, Tuan Kota. Semua orang terkejut, itu sebenarnya adalah penguasa kota-kota Bulan Merah, salah satu dari 7 Master Sekte, para junior ini semuanya berdarah panas, dan mata mereka bersinar dengan cahaya yang aneh, semuanya tampak sedikit gugup.
Mereka semua tumbuh dengan mendengarkan cerita tokoh-tokoh legendaris ini. Sekarang setelah mereka melihat mereka secara langsung, mereka tidak bisa tidak menjadi sangat bersemangat. Jiang Churan memaafkan semua orang dan tersenyum. Selamat, Saudari Keiwei, karena telah keluar dari kabut masa lalu. Ning Keiwei tersenyum dan membungkuk. Terima kasih atas perhatianmu, Tuan Kota. Jiang Churan mengangguk dan berkata kepada kerumunan, terima kasih telah datang jauh-jauh ke kota bulan merah untuk memberiku wajah. Pertemuan hari ini akan berakhir di sini. Semuanya, tolong bubarkan. Turnamen arena akan diadakan 3 hari kemudian, jadi tidak perlu mendaftar. Saya menyambut semua orang untuk berpartisipasi. Semua orang tersanjung dan menyatakan bahwa mereka pasti akan hadir. Kemudian, mereka pergi satu persatu di bawah pengaturan Ruan Zimao. Semua orang tahu bahwa mereka harus berurusan dengan masalah warisan keterampilan bela diri. Saat itu, Dongmen Yuan sangat sombong sehingga Jiang Churan tidak bisa keluar. Sekarang, dia datang ke sini secara pribadi. Bisa dilihat betapa pentingnya warisan itu, agak merepotkan bagi mereka untuk hadir. Kali ini, mereka tidak hanya mendapatkan bantuan cermin gelombang surga, tetapi kebanyakan dari mereka juga memiliki terobosan dalam seni bela diri. Mereka juga menyaksikan pertempuran luar biasa dengan mata kepala sendiri, yang menyebabkan kejutan yang tak terbayangkan bagi mereka. Akhirnya, mereka bahkan melihat penguasa kota bulan merah, salah satu dari 7 master sekte. Bisa dikatakan bahwa perjalanan ini tidak. Setelah semua orang pergi, Ruan Yuanxi buru-buru berkata, Tuan Kota, Li Yunxiao ini benar-benar orang luar. Jika kita tidak meneruskan seni bela diri kepadanya, seni bela diri tak tertandingi kota bulan merah akan bocor ke publik. Saya mengerti apa yang Anda katakan, kata Jiang Churan. Jangan bicara tentang apakah Yun Xiao akan menjadi salah satu dari kita, tetapi itu adalah hal yang baik bahwa dia dapat mengambil teknik kultivasi di atas tahta, karena belum diturunkan selama bertahun-tahun. Selain itu, kita bisa menggunakannya sebagai kesempatan untuk menemukan seni tertinggi yang hilang. Jika kita gegabah menyelanya, kita tidak tahu kapan kita bisa mendapatkannya lagi. Ruan Yuanxi tertegun sejenak, dan dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dia menghela nafas dan berdiri diam di samping. Ning Keiwei sedikit khawatir dan berkata, karena seni absolut ini harus diturunkan melalui tahta, secara alami sulit untuk mengajarkannya dengan kata-kata dan tindakan. Jika Yun Xiao telah mempelajarinya, bagaimana Tuan Kota berencana untuk membiarkannya menyebarkannya? Kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana mengeluarkannya, saudari, kata Ruan Hongyu. Saya sangat penasaran, apa hubungan antara gadis itu dan orang ini? Baginya, Anda telah melumpuhkan tempat kedua dari peringkat 8 simbol dan bahkan memutuskan hubungan Anda dengan penguasa bela diri yang bergelar hehe. Keberanian ini tak tertandingi. Ning Keiwei berkata dengan acuh tak acuh, karena tidak peduli bagaimana dia menyebarkannya, hubunganku dengannya bahkan kurang penting. Namun, jika Anda menggunakan teknik pencarian jiwa untuk membaca warisan ingatannya, hehe, itu tidak akan menyenangkan. Jiang Churan berkata, akan sangat bagus jika dia bisa menggunakan metodenya sendiri untuk mewariskan seni bela diri. Jika tidak berhasil, pencarian jiwa adalah cara terbaik, meskipun berbahaya. Selama kamu mengendalikannya dengan hati-hati, kamu masih bisa menghindari menyakitinya. Ning Keiwei mengerutkan kening. Pencarian jiwa tidak mungkin, Tuan Kota. Sebaiknya Anda memikirkan cara lain. Jika tidak, Anda akan membuat semua orang tidak bahagia. Ning Keiwei, Ruan Hongyu berkata dengan marah, bukankah warisan tak tertandingi dari kota bulan merah sepadan dengan risikonya? Meskipun tidak ada orang luar di sini, rasa tidak hormat Ning Keiwei terhadap Jiang Churan masih membuatnya marah. Ning Keiwei tersenyum dan berkata, itu tidak sepadan. Anda, siapa Ning Keiwei yang berdiri di depanku? Apakah itu penyihir atau seseorang dari keluarga Ning Kota Red Moon? Tanya Ruan Hongyu. Jika dia adalah iblis, Jiang Churan akan bisa mengusirnya keluar kota. Jika mereka berasal dari keluarga Ning, mereka harus mematuhi perintah Tuan Kota. Ning Keiwei mencibir dan berkata, jangan mencoba menekanku dengan alasanmu. Saya seorang penyihir, saya juga anggota keluarga Ning. Aku akan mendengarkan perintah Tuan Kota jika itu masuk akal, tetapi jika itu tidak masuk akal, maka aku hanya bisa hehe.
Ruan Hongyu sangat marah hingga dadanya naik turun, dia telah menjadi nyonya keluarga Jiang selama bertahun-tahun dan tidak ada yang berani berbicara kembali dengannya seperti ini, namun, dia bahkan tidak bisa mengalahkan orang di depannya. Dia sangat marah sehingga tubuhnya gemetar, dan dia tidak tahu bagaimana melampiaskan amarah di dadanya. Baiklah, berhentilah berdebat, Jiang Churan berkata dengan sakit kepala, mungkin dia bisa dengan mudah mendapatkan seni absolut, jika dia benar-benar ingin mencapai langkah itu, dia harus menunggu langkah itu, sikap saya adalah bahwa teknik pamungkas dari Kota Bulan Merah harus ditinggalkan di Kota Bulan Merah. Ning Keiwei tersenyum dan berkata, mengapa tidak? Siapa yang bisa mengalahkan Yun Xiao di turnamen arena 3 hari kemudian? Kakak perempuan Hong Yu, dia akan segera menjadi menantumu, kamu harus memperlakukannya dengan lebih baik. Omong kosong, saya tidak setuju. Menghadapi Ning Keiwei, Ruan Hongyu tidak bisa menahan sumpah, dia berkata dengan marah, saya Ibu Jiang Ruobing, saya tidak setuju, tidak ada gunanya bahkan jika dia tak terkalahkan. Oh, Ning Keiwei tersenyum dan berkata, apakah saudara Churan akan mengingkari janjinya tentang perintah bulan merah? Sekarang, tiba-tiba ada beberapa kondisi tambahan, dan Anda bahkan membutuhkan persetujuan orang tua Anda, hehe, ini akan membuat para pahlawan dunia menertawakan Kota Bulan Merah kita. Jiang Churan merasa sakit kepala ketika dia melihat kedua wanita itu berdebat, mereka berdua adalah orang yang tidak mampu dia singgung, jadi dia hanya bisa berkata, masih belum diketahui apakah Li Yun Xiao ini akan mengambil bagian dalam turnamen tantangan atau tidak, selain itu, warisan seni bela diri tidak dapat diselesaikan dalam 1 atau 2 hari, saya khawatir dia mungkin tidak datang tepat waktu. Mata Ruan Hongyu berbinar, turnamen arena akan dimulai dalam 3 hari, karena ini adalah teknik yang tak tertandingi, wajar untuk mewariskannya selama 1,5 tahun, haha, kamu ingin menjadi menantuku di Kota Bulan Merah. Tidak ada harapan dalam hidup ini. Tunggu saja jiwamu dicari. Dia mencibir, dia tidak tahu mengapa, tapi dia hanya tidak suka Ning Keiwei. Ning Keiwei mendengus dan berkata, kehidupan selanjutnya. Bukannya putrimu adalah satu-satunya di Kota Bulan Merah, paling-paling, aku akan menemukan seorang gadis dari keluarga Ning untuk menikahinya, apakah begitu sulit untuk menjadi menantu Kota Bulan Merah? Kamu pengecut. Ruan Hongyu tidak bisa berkata-kata. Itu ide yang bagus, kata Ruan Yuanxi. Dia juga berharap putranya akan menikahi Jiang Ruobing, selama Yun Xiao bisa diusir, adapun siapa yang mengatakan warisan seni bela diri, dia tidak terlalu peduli. Jiang Churan berkata, mari kita biarkan masalah ini seperti sekarang, kita akan membicarakannya setelah dia keluar dari warisan, yang paling penting sekarang adalah pembukaan The World's End, segera, dunia akan terguncang, dan para ahli dari semua sekte akan datang, itu adalah tekanan besar pada keselamatan Kota Bulan Merah, tapi kamu benar-benar menyinggung Ling Baiyi saat ini, jadi itu tidak bijaksana. Ruan Hongyu mencibir, hehe, seni bela diri Sister Keiwei tak tertandingi, Ling Baiyi bukan apa-apa baginya, selain itu, dia juga mengatakan bahwa Ling Baiyi akan datang dan memukulinya, ketika pria ini datang, saudari Keiwei akan berurusan dengannya, kita bisa yakin. Jiang Churan mengerutkan kening dan berkata, Hongyu, jangan terlalu dingin, saat ini, semua orang harus bekerja sama, jika Ling Baiyi ada di sini, dia akan menjadi musuh seluruh Kota Bulan Merah. Namun, metode saudari Yue tidak salah, melumpuhkan Dongmen Yuan dan meningkatkan prestise Kota Bulan Merah kita bukanlah hal yang buruk. Churan, kata Ruan Hongyu dengan marah, dia telah membuat musuh besar untuk Kota Bulan Merah, dan Anda masih melindunginya. Petik 2. Jiang Churan menghela nafas dan berkata, Hongyu, bahkan jika Keiwei tidak melakukan apa-apa, aku akan melakukan sesuatu, hanya saja aku tidak akan begitu kejam, tindakannya akan menutupi rasa malu Kota Bulan Merah, sehingga orang tidak akan berpikir bahwa itu Master Sekte harus mengurus benih sekecil itu secara pribadi, kami akan membuatnya sehingga orang tidak bisa melihat kedalaman kekuatan Kota Bulan Merah kami. Itu semua salahku karena lemah, kata Ruan Yuanxi bersalah, saya minta maaf karena Anda harus mengkhawatirkan segalanya, Tuan Kota. Jiang Churan menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kerja keras itu penting dalam seni bela diri, peluang dan bakat lebih penting, di level Anda, efek kerja keras semakin berkurang,
tetapi selama Anda terus bekerja keras, akan selalu ada kesempatan. Ini adalah jalan surga menghargai kerja keras. Dia menatap Yun Xiao dengan iri dan menghela nafas, orang seperti dia dengan kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda pasti akan memiliki prestasi besar di masa depan, menakutkan hanya dengan memikirkannya. Ning Keiwei memukul saat setrika masih panas, maka Tuan Kota dapat mempertimbangkan untuk menjadikannya menantumu. Jiang Churan tertawa, meskipun nasib sebagian besar diatur oleh orang tua, itu sebagian besar adalah takdir, tapi bagaimana menurutmu, Saudari Yue? Petik 2. Ning Keiwei tertegun dan kemudian terdiam. Jiang Churan tertawa, aku telah mengungkit masa lalumu yang menyedihkan lagi, semuanya memiliki nasib yang tetap dan sulit untuk dipaksakan, yang paling penting sekarang adalah pertahanan kota bulan merah, bahaya tersembunyi terbesar adalah Ling Baiyi. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, orang ini telah menghilang selama bertahun-tahun, saat itu, saya mendengar bahwa dia dikejar oleh Huang Fubi dan saya bingung, hari ini, saya mengetahui tentang masalah Dongmen Yuan, saya pikir itu pasti alasannya, jika saya tidak salah, Ling Baiyi kemungkinan besar adalah dalang di balik perubahan besar dalam sekte pemakan jiwa, Dongmen Yuan telah membunuh begitu banyak anggota sekte kami dan bahkan melukai Huang Fubi, dilihat dari kekuatannya hari ini, tidak mungkin baginya untuk bertahan hidup tanpa bantuan Ling Baiyi. Jika itu masalahnya, kemungkinan besar Huang Fubi secara pribadi akan datang ke kota bulan merah kali ini ketika bumi sudah tua dan langit tandus, kata Ruan Yuanxi. Jiang Churan berkata, yah, kata-kata Yuanxi mengingatkanku, saya akan mengirim surat ke Huang Fubi dan mengundangnya ke kota bulan merah untuk mengobrol, pertama, ini untuk menangani masalah Dongmen Yuan, dan kedua, itu untuk memberinya lebih banyak bantuan untuk menghadapi perubahan yang tidak terduga. Ruan Yuanxi tertawa, jika ada dua master sekte di kota bulan merah, selain kekuatan Sister Keiwei, yang sebanding dengan master sekte, maka kota bulan merah akan menjadi kota besi, bahkan jika Ao Changkong ada di sini, dia masih akan jatuh. Jiang Churan melirik Yun Xiao, yang sedang duduk di atas tahta, dan berkata, Hang Feng, selama periode waktu ini, jaga tempat ini dengan sejumlah besar tentara, jangan biarkan siapapun mengganggumu. Iya, Ning Hang Feng dengan cepat menerima pesanan itu. Ning Keiwei berkata, pemandangan tertiup angin dan taman bulan itu unik, kamu juga bisa menikmati bulan indah yang langka, aku akan tinggal di sini untuk saat ini. Semua orang sedikit terkejut, mereka tidak menyangka Ning Keiwei peduli dengan Yun Xiao sejauh ini. Apakah kamu khawatir tentang kekuatan kakakmu? Ruan Hongyu mencibir. Ning Keiwei tertawa, hehe, tidak masalah bagi Hang Feng untuk berurusan dengan orang luar, saya hanya takut ada seorang wanita di kota yang memiliki kekuatan lebih dari dia, dan dia akan menggunakan kekuatannya untuk menekannya, jika bocah konyol ini tidak tahu bagaimana menjadi fleksibel, maka itu akan merepotkan. Meskipun dia tidak menunjukkannya, dia langsung mengucapkan kata, wanita, yang membuat Ruan Hongyu sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. Jiang Churan menggelengkan kepalanya dan berkata, senang sekali Sister Keiwei ada di sini, saya juga bisa membiarkan udara Hang Feng menangani langkah-langkah keamanan yang akan datang, kita akan lihat bagaimana keadaannya, semuanya, ayo bubar. Dia berbalik dan menghilang bersama Ruan Hongyu, sebelum Ruan Hongyu pergi, dia menatap Ning Keiwei dengan dingin. Saudari Keiwei, gubernur militer, saya juga akan pergi dulu, kata Ruan Yuanxi. Dia dan Erzi juga pergi dalam sekejap. Pada saat ini, Ruan Ziling adalah orang yang paling merasa tidak nyaman di hatinya, dia tidak berani mengungkapkan apa yang terjadi di luar jembatan pelangi, jadi semua orang masih belum menyadari situasinya. Gangguan yang disebabkan oleh Aegirin sangat besar, tetapi dunia tahu sedikit tentang itu, pada saat yang sama, itu dianggap sebagai objek yang tidak menyenangkan, tetapi sayang sekali meninggalkannya, oleh karena itu, ditempatkan di luar kota bulan merah dan dijaga dengan susunan pembunuhan, 3 penguasa bela diri dikirim untuk menjaganya, dan itu telah damai selama bertahun-tahun. Dia berharap dia bisa segera terbang keluar kota untuk menyelidiki, jika sesuatu benar-benar terjadi pada Aegirin, tanggung jawabnya akan berat, hanya memikirkannya membuatnya berkeringat dingin. Sama seperti para pahlawan angin dan menara bulan sedang berkumpul, di hutan di luar kota bulan merah, ki spiritual padat, burung-burung terkejut dan binatang buas berlari, tampaknya mereka terancam,
membuat lingkungan yang semula damai dan primitif menjadi muram. Sesosok berkedip-kedip melalui hutan dan pegunungan, dengan sangat cepat, dia telah melintasi ratusan mil sebelum akhirnya berhenti di atas pohon besar, jauh di pegunungan. Pohon-pohon kuno menjulang ke langit, menghalangi matahari. Melalui jalan ginseng tua yang sempit dan melengkung, orang itu menatap aliran sungai yang mengalir di depannya. Angin bergoyang di atas pepohonan tinggi, membuat suara gemerisik yang besar dan lambat. Itu seperti lautan pepohonan yang bergerak di atas kepala mereka seperti gurun, memicu kesungguhan dan kedinginan yang mencekik. Di depan sungai kecil, seekor kera besar sedang berenang dengan kepala tertunduk. Tiba-tiba, wajahnya yang ganas terangkat dari air, seolah-olah telah merasakan bahaya, tiba-tiba meraung dan bergegas di belakangnya. Kekuatan benturan meraung keluar dari tubuh kera, dan sebagian besar hutan langsung berubah menjadi abu. Sosok pria itu tampak sangat kurus di bawah gelombang kejut yang besar, tetapi teknik tubuhnya sangat cepat. Dia melompat dengan ringan dan dengan cepat mundur secara diagonal. Ini memang atavisme garis keturunan, kamu dari alam suaka. Pria itu dengan lembut melangkah ke udara dan melambaikan tangan kanannya, sebuah tombak panjang muncul dan wajah dingin terungkap. Itu adalah Luo Qingyun. Dia berkata dengan ekspresi serius, "Ada apa? Apakah kamu kehilangan akal sehatmu?" Setelah raungan kera, matanya mengungkapkan cahaya yang ganas, aura kuno dan liar di tubuhnya semakin kuat dan lemah dengan napasnya, benar-benar di luar kendali. Wajah Luo Qingyun mengungkapkan sentuhan kesedihan saat dia menghela nafas. Dia memang kehilangan akal sehatnya. Ini adalah hasil dari membuka segel pada rantai gennya dengan paksa. Karena kamu kehilangan akal sehatmu, biarkan aku mencari tahu apa yang terjadi dengan rantai genetik di tubuhmu. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, melambaikan tombak panjangnya. Tubuh Luo Qingyun tiba-tiba bergegas maju dan berubah menjadi bayangan naga hijau di udara. Tombak bulan cerah Aragami di tangannya berubah menjadi naga renang dan jatuh dari langit. Itu seperti kesengsaraan petir 9 hari, membombardir hutan yang tak terbatas. Mengaung, kera itu meregangkan lehernya dengan sekuat tenaga dan meraung, tiba-tiba bergegas, mengangkat tinjunya, dan menghantam. Bum bum bum, kekuatan menakutkan menyebar di langit di atas hutan, dan area pepohonan yang luas langsung menghilang. Serangan kera itu sebenarnya telah mematahkan kekuatan tombak Luo Qingyun. Tubuhnya yang besar menembus tekanan seperti naga dan bergegas menuju Luo Qingyun dengan raungan. Apa? Dia sebenarnya sangat kuat. Mata Luo Qingyun juga muncul. Dia mengepalkan tombaknya dan mulai menampilkan naga sejatinya avatar. Sisik tumbuh dari kulitnya, dan seluruh proses dragonifikasi selesai dalam sekejap. Dia mengangkat tombaknya dengan tangan kanannya dan meraung. Kekuatan naga terguncang keluar dari mulutnya, dan momentum tombak mengikuti dan dibombardir. Mengaung, kera itu gemetar di bawah kekuatan naga. Dengan wajah ganas, ia mengertakkan gigi dan melemparkan pukulan lagi. Ledakan, keduanya menggunakan semua kekuatan mereka untuk saling menyerang lagi, dan mereka berdua dikirim terbang. Kera itu tampaknya menjadi mati rasa karena rasa sakit. Ia meraung dan bergegas lagi, melambaikan tinjunya ke udara. Ia hanya tahu bagaimana bertarung dengan sekuat tenaga, dan hutan itu berantakan. Wajah Luo Qingyun pucat. Dia telah berubah menjadi tubuh Dharma, naga sejati, dan seperti setengah iblis, dia terus menahan serangan gila Wenlin. Keduanya adalah seniman bela diri yang kuat dan galak, dan pertempuran mereka sangat sengit. Setiap gerakan menyebabkan tubuh mereka gemetar dan darah mereka mendidih. Raungan. Semakin kera bertarung, semakin kehilangan akal sehatnya dan menjadi semakin kejam. Kekuatannya juga meningkat. Dengan pukulan, Luo Qingyun, yang telah berjuang, terguncang dan darah mengalir keluar. Dia terbang ratusan meter jauhnya sebelum kekuatan besar itu lega. Apa yang terjadi? Apakah dia melepaskan rantai gen lain dengan pukulan itu? Wajah Luo Qingyun menjadi pucat saat dia memikirkan kemungkinan ini. Dia melihat kera yang terbang ke arahnya dengan ngeri. Dia melihat dua garis darah scarlet di dada kera, seperti meridian, yang sangat menarik perhatian. Setelah beberapa saat ketakutan, aliran darah panas mengalir ke jantungnya. Dengan raungan keras, dia meledakkan auranya, dan aliran naga ki melonjak ke langit. Di bawah lonjakan Dragon Ki-nya, tombak bulan cerah dewa yang sunyi juga melepaskan akumulasi kekuatan senjata yang sama kuatnya, saling memantulkan. Gelombang kekuatan yang saling terkait menyebar, menunjuk lurus ke monyet besar di depannya.
Kera itu tertegun sejenak, sepertinya telah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi keliarannya yang haus darah masih membuatnya bergegas turun dengan gila. Ia meraung berulang kali, seolah-olah ingin menggunakan suaranya untuk mengusir ketakutan di hatinya. Ekspresi Luo Qingyun menjadi tenang, dan dia berkata, "Karena kamu telah membuka rantai genetik keduamu, tidak mungkin bagimu untuk mendapatkan kembali kesadaranmu. Mengapa Anda tidak menunjukkan kepada saya rahasia dari dua rantai genetik ini? Itu akan menjadi kematian yang layak." Dia meraih tombak panjang di tangannya dan mengangkatnya, seluruh tubuhnya membubung ke langit, dan tombak panjang serta tubuhnya menjadi satu, membuat serangan terakhir. "Ketika aku mati, aku akan menghilang dari bumi dan kembali ke debu. Jika kamu hidup, kamu akan mendapatkan metode untuk membuka segel dan membuka garis keturunanmu." Mata Luo Qingyun setenang danau, tetapi itu memberi orang perasaan bahwa dunia akan runtuh, seluruh ruang seperti kaca di bawah aura ini, dan ada suara retak dari waktu ke waktu. Naga mengaum di 9 surga, bulan yang hilang sulit diputar. Saat tombak menembus udara, seluruh dunia menjadi hitam, hanya menyisakan pancaran tombak dan kera, mereka bertabrakan dengan keras pada sumbu waktu. Saat tombak bulan cerah dewa yang sunyi patah, keinginan primordial yang tak tertandingi dipancarkan dari tombak, seolah-olah Tuhan yang telah tidur lama telah terbangun pada saat ini. Luo Qingyun tertegun sejenak, seolah-olah dia telah mendengar ilusi pernapasan. Ledakan. Kedua kekuatan yang sangat sombong bentrok bersama, tombak panjang itu memotong tubuh kera seperti pisau panas menembus mentega, tubuh kera itu meledak, dan kabut berdarah muncul di depan Luo Qingyun. "Kamu menang. Haha, aku belum mati." Monyet itu tampaknya tidak sekuat yang dia bayangkan. Luo Qingyun sangat gembira, tetapi dia tidak punya waktu untuk bahagia. Pada saat ini, cahaya melingkar mulai muncul di tubuh kera yang meledak. Itu adalah segel dari dua untaian gen, dan sekarang terbuka. Dalam segel biru muda, dua meridian merah darah juga mulai menghilang dan runtuh secara bertahap, sedikit demi sedikit, berubah menjadi cahaya darah redup. Mata Luo Qingyun sedikit menyipit saat dia dengan cepat mencatat pola formasi di enaknya. Semua ini terjadi pada saat tubuh monyet itu dihancurkan, dia dengan lembut memejamkan mata dan berpikir keras. Darah dan semua jenis daging cincang jatuh dari langit dan mendarat di tubuh dan wajahnya. Panasnya darah benar-benar merusak lubang di jubah panjangnya. Luo Qingyun membuka matanya dan berkata dengan cara mencela diri sendiri, "Apa yang saya lihat hari ini mungkin adalah masa depan Wenlin." Dia menyingkirkan tombaknya, berbalik, dan melangkah pergi, meninggalkan tanah yang penuh dengan serigala dan reruntuhan. Di kota bulan merah, setelah berkumpulnya para pahlawan, seluruh kota menyebarkan berita tentang Ning Keiwei dan Dongmen Yuan. "Tes, Ning Keiwei adalah penjinak binatang, bagaimana kamu bisa berpikir untuk mengendalikan merpati iblis untuk bertarung? Meskipun saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu adalah murid kakak senior dari atasan wanita ayah mertua dari putra tetangga paman bibi ketiga saya yang melihatnya dengan matanya sendiri, bagaimana dia bisa berbohong padaku? Aku akan mengatakan yang sebenarnya, keponakan paman-paman ketujuh paman kedua saya adalah istri sepupu tunangan bibi tertua, yang merupakan tunangan nyonya keluarga Jiang di kota bulan merah. Dia mengatakan bahwa Ning Keiwei memiliki darah merpati iblis dan telah berubah menjadi merpati gemuk dalam pertempuran untuk mengalahkan Dongmen Yuan. Kamu harus tahu bahwa pada level yang sama, binatang iblis lebih kuat daripada manusia lebih dari sedikit. Spekulasi ini masuk akal, tapi itu bukan kebenaran. Yang benar adalah bahwa Ning Keiwei adalah manusia merpati di klan iblis dan diam-diam dibesarkan oleh kota bulan merah. Masalah ini hanyalah ujian kecil, jangan tanya saya bagaimana saya tahu, saya tidak akan memberitahu Anda bahwa peternak yang memelihara Keiwei di penangkaran adalah menantu seorang wanita tua di desa tempat teman masa kecil saya membesarkannya. Petik 2. Seluruh kota bulan merah membicarakan pertempuran itu, membicarakannya dengan sangat senang, dan itu dikenal luas. Selain itu, bulan yang berubah menjadi merah juga menjadi topik hangat, menunjukkan bahwa bulan merah kota akan penuh sesak dalam beberapa bulan ke depan. Pada saat ini, di dalam rumah keluarga Ruan, ada pepohonan indah dan daun bawang, dan bunga-bunga aneh bersinar terang, sungai jernih mengalir melalui bunga-bunga dan pepohonan yang berkelok-kelok, dan sebuah jembatan melintasi air, mengarah ke paviliun. Ada meja segi 8 di paviliun,
Ruan Zimao membakar dupa dan memainkan sitar, suara sitar itu jelas. Turnamen arena besok, kata Ruan Yuanxi, seberapa percaya diri Anda? Petik 2. Ruan Zimao tenang dan tenang, luka di tubuhnya sudah sembuh, dan kultivasinya tampaknya sedikit membaik, dia berkata, 10 poin. Lumayan, Ruan Yuanxi tertawa, saya suka kepercayaan diri Anda, dalam banyak kasus, kekuatan tidak menentukan segalanya, jika Yun Xiao tiba-tiba muncul, apakah kamu yakin bisa menang? Ketika Ruan Zimao mendengar nama ini, tatapan gelap melintas di matanya dan dia berkata dengan dingin, tentu saja, lembaran logam di tangan saya adalah sesuatu yang sangat dia inginkan, saat itu, dia juga setuju untuk membunuh Li Yi dan tidak berpartisipasi dalam kompetisi sebagai gantinya, ini menunjukkan betapa menariknya lembaran logam baginya. Matanya dipenuhi dengan keraguan, dia berhenti memainkan sitar dan mengeluarkan potongan logam, ayah, benda apa ini? Bibi ke-9 menolak untuk mengatakannya, tetapi itu pasti sesuatu yang luar biasa. Ruan Yuanxi mengerutkan kening, meskipun saya tidak bisa memastikan, saya menduga bahwa itu adalah semacam teknik kultivasi tingkat warisan, namun, kami tidak dapat menemukan kuncinya, tidak ada gunanya menyimpannya, jika Yun Xiao tidak bisa keluar dari ring sebelum waktunya habis, maka lembaran besi ini akan lebih berguna. Ayah, apakah kamu berbicara tentang teknik kultivasi tingkat warisan di atas tahta? Ruan Zimao tercengang. Ruan Yuanxi tertawa dan berkata, generasi penguasa kota yang menyegel tahta dikenal sebagai generasi penguasa kota terkuat dalam sejarah kota bulan merah, bagaimana mungkin metode kultivasi yang dia tinggalkan menjadi hal biasa. Ruan Zimao mengangguk sedikit dan terus memainkan sitar, menenangkan hatinya yang bergejolak. Ziling, kata Ruan Yuanxi, Anda linglung sejak awal, Anda ingin mengatakan sesuatu berkali-kali tetapi berhenti, ada apa? Itu tidak seperti Anda. Ruan Ziling, yang telah berdiri di samping, menggigil, butir-butir besar keringat dingin mulai menetes dari tubuhnya. Ruan Yuanxi dan Ruan Zimao sama-sama mengerutkan kening, seolah-olah mereka memiliki firasat buruk. Ruan Ziling tidak bisa lagi menyembunyikannya dan segera menceritakan segalanya tentang jembatan pelangi, dia tidak berani melebih-lebihkan apapun, setelah dia selesai, dia menemukan bahwa dia sudah basah oleh keringat dingin. Pak, sebuah tamparan telah membuatnya terbang, meskipun sangat menyakitkan, dia benar-benar merasa lega. Wajah Ruan Yuanxi pucat saat dia menegur, Wastrel, aku sangat marah. Dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju keluar kota. Ekspresi Ruan Zimao juga serius, Ziling, kamu benar-benar menembus surga kali ini. Meskipun Aegirin ditempatkan di luar sunyi, kepentingannya terbukti dengan sendirinya, dan bahkan terkait dengan keberadaan Tuan Kota Tua, kamu tidak tahu tingkat keparahan tindakanmu. Ruan Ziling gemetar ketakutan dan hampir menangis, saudaraku, aku tidak tahu bahwa Li Yun Xiao bisa mengalahkan 3 penguasa bela diri, dan Gou bersaudara bukanlah penguasa bela diri biasa. Selain itu, ada formasi penguncian jimat emas Tai Hua, Suan Ni ini awalnya adalah situasi yang pasti menang. Tidak mungkin bagi Li Yun Xiao untuk melakukannya sendirian, kata Ruan Zimao, sesuatu pasti terjadi saat Anda pergi, adapun situasinya, hanya Yun Xiao yang tahu, untungnya, dia masih di angin dan taman bulan, dan mungkin ada kesempatan untuk segalanya berbalik, tetap di kediaman Ruan dan jangan keluar, ayah akan membuat keputusan. Dia merenung sejenak dan kemudian menuju angin dan taman bulan di langit. Pada hari kedua, jalan-jalan kosong, semua orang berkerumun di alun-alun terbesar di kota, menunggu pertarungan yang telah lama ditunggu-tunggu untuk pasangan. Putri keluarga Jiang akan menikah, dan kota itu dipenuhi dengan riasan merah, orang-orang bergerak kemana-mana, tetapi semuanya beres, kedua sisi jalan sudah ditutupi dengan mawar yang tak terhitung jumlahnya, angin sepoi-sepoi meniup kelopak, dan kota dipenuhi dengan aroma. Toko-toko, rumah, dan pepohonan di kota semuanya dihiasi dengan pita sutra merah, semua tentara-tentara kekaisaran di kota telah dimobilisasi, dan kerumunan yang melonjak tidak ada habisnya, masing-masing dari mereka tersenyum saat mereka menyaksikan acara jus yang jarang terlihat untuk pasangan. Di tengah alun-alun, panggung kompetisi untuk sementara diubah dari senjata tingkat yang dalam, keempat penjuru memiliki kepala binatang buas, untuk memenuhi suasana hari ini,
bentuknya telah sepenuhnya diubah menjadi 4 boneka tersenyum, masing-masing dari mereka memegang mainan di tangan mereka, dan tidak ada suasana membunuh sama sekali. Di bagian belakang ring, di platform observasi yang dibangun dengan batu giok putih, Jiang Ruobing, yang berpakaian merah dan putih, duduk di sudut kanan atas dengan kerudung di atas kepalanya, 3 pelayan berdiri di setiap sisi. Ada jumlah kursi terbatas di tribun, terlepas dari pejabat tingkat tinggi Kota Bulan Merah, hanya beberapa orang dengan status tinggi yang memenuhi syarat untuk duduk. Pada saat yang sama, mereka juga menjadi saksi. Sebuah drum perang besar setinggi 2 orang dipasang di bawah panggung, seberkas cahaya turun dari langit, dan seorang pria kuat muncul di depan genderang perang. Dia membawa stik drum di tangannya, dan setelah memberi isyarat ke atas, dia tiba-tiba memukul drum. Ledakan. Gelombang suara yang sangat kuat menyebar dari drum dan ke kota, itu seperti detak jantung, menyebabkan semua orang gemetar dan segera menghentikan kebisingan mereka. Pusat kota yang penuh sesak dengan orang-orang tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak hanya suara drum berhenti, tetapi juga tampaknya memiliki semacam pengaruh, membuat semua orang yang hadir merasakan darah hangat secara bertahap melonjak di tubuh mereka, seolah-olah terbakar, dan mereka ingin naik dan mempertaruhkan nyawa mereka. Ini terutama terjadi untuk talenta muda di barisan depan, semuanya terengah-engah, mereka semua tahu bahwa peluang mereka untuk menang sangat kecil, tetapi itu jelas merupakan waktu terbaik untuk membandingkan catatan dengan rekan-rekan mereka di dunia. Mereka semua menggosok tinju mereka dan menunggu untuk pergi ke medan perang, mungkin akan ada kejutan besar di langit. Ledakan. Drum terdengar untuk kedua kalinya, ruang di platform tontonan sedikit terdistorsi, Jiang Churan dan Ruan Hongyu muncul bersama, menyebabkan keributan dan teriakan. Tuan Kota Bulan Merah selalu hidup dalam pengasingan, dan bahkan orang-orang di kota jarang melihatnya, namun, karena undang-undang kota sangat ketat, dan perlindungan berbagai kekuatan dan pedagang sangat baik, dia memenangkan hati orang-orang. Jiang Churan mengenakan jubah hijau panjang dengan sabuk tanduk bermotif kelelawar ungu yang diikatkan di pinggangnya, rambutnya seperti awan dan matanya seterang bulan, dia memiliki sikap seorang Grandmaster. Dia mengangguk pada pejabat tinggi dan tamu terhormat di kota, lalu perlahan berjalan ke depan panggung dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, semuanya, karena datang jauh-jauh ke sini untuk berpartisipasi dalam pertarungan putri saya untuk pasangan." Pada saat yang sama, itu juga merupakan kesenangan dalam hidup untuk dapat melihat sikap elegan dari para junior yang luar biasa di dunia. Aturannya telah diumumkan ke dunia, jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail, mari kita mulai. Dia dengan lembut menjentikkan lengan bajunya dan kembali ke tempat duduknya, pidato singkatnya mengejutkan, tidak peduli apa, dia menikahi putrinya, tetapi dia tidak mengatakan lebih banyak. Ruang di atas arena sedikit bergetar, dan seorang pria dengan pakaian ketat berwarna kastanya muncul di tengah arena, dia memiliki rambut rami panjang, dan matanya secerah harimau, dia tersenyum dan berkata, "Saya Jiang Billy, pembawa acara jus untuk acara pasangan ini, saya akan menjadi orang yang memutuskan hasilnya, mari kita mulai, mereka yang ingin berpartisipasi bisa datang." Begitu dia mengatakan itu, seluruh arena terdiam sejenak, kemudian, seseorang segera melompat dan bergegas menuju panggung. Tiba-tiba, seberkas cahaya hijau muncul di atas ring dan menghalangi jalan pria itu, kemudian, jeritan terdengar dan pria itu dikirim terbang ke tanah, wajahnya pucat. Apa yang terjadi? Semua orang melihat dengan kaget. Jiang Billy memberi isyarat tangan dan tersenyum, "Semuanya, diamlah, saya lupa menjelaskan, untuk mencegah terlalu banyak orang yang bosan berpartisipasi, basis kultivasi minimum untuk pertarungan ini untuk festival pasangan ditetapkan menjadi tertinggi bela diri dari 8 alam sunyi, jika tidak, tidak ada yang bisa memasuki arena. Jadi begitulah adanya, ini benar, jika tidak, jika ada Tom, Dick, atau Harry yang harus naik ke sana, Jiang Ruobing tidak akan bisa menyelesaikan turnamen tantangan bahkan jika dia berusia 100 tahun. Di antara kerumunan, Cheng Haomiao berkata dengan acuh tak acuh. Di sampingnya, Beiming Laifeng menghela nafas, ini sangat membosankan, ini adalah game yang sudah diputuskan, bahkan wanita Ruobing sendiri digantikan oleh yang palsu, hanya antek-antek ini yang tertarik untuk bermain, saya merasa sangat membosankan untuk datang ke sini dan menonton pertunjukan. Bagaimana kamu tahu bahwa itu bukan Jiang Ruobing?
Cheng Hao Miao bertanya dengan heran. Bersambung.